Introvert. Banyak orang yang salah mengartikan introvert, Bang. Oh, oke. Katanya orang introvert itu orang yang tidak bisa ketemu orang. Salah. Dan benar aja. Sampai di depan gue setelah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ngangong ngapain? Udah gue takut Bang sama orang-orang yang ngeliatin gue saat itu. Ente kan backgroundnya dari santri ya? Oke. Kok ente membelot? Hai, selamat datang di Zen Podcast. Yang dalam pembahasan kali ini, pembahasannya mungkin rada sedikit beririsan dengan keagamaan. Karena gue ngajak temen gue yang Masya Allah, backgroundnya luar biasa. Beliau dari background santri. Dan kita akan coba bedah tentang dunia santri dan kehidupan yang dipandang orang ada miringnya. Nah, kita bedah di sini. Wah, Bang Hanif. Yap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Bang Rudi. Masya Allah. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Ente gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini sebenarnya podcast, kita sebenarnya podcast kedua ya Bang ya? Betul, podcast kedua. Podcast kedua karena podcast yang pertama ada sesuatu dan lain hal. Iya, jadi nggak bisa ditayangkan. Okay. Akhirnya kita ngatur waktu lagi, podcast lagi. Iya. Ini sebenarnya mohon maaf. Siap. Karena ya teknis lah ya. Dimaafkan. Kemarin ada teknis sedikit. Ya mau gak mau kita harus take ulang. Dan insya Allah ini harusnya bisa kita tayangkan dan membawa sedikit ilmu lah ya. Insya Allah. Nanti takutnya kalau kita ngomong membawa banyak ilmu kan nanti dituntut ya. Ya tapi just in all juga buat teman-teman. Sebenarnya Zen Podcast ini Bang, Zen Podcast ini tuh ada, kita bagi jadi dua Bang. Jadi ada Zen Podcast yang kayak kita gini, jadi obrolan temen. Kalau yang sekarang ini kita lakukan adalah obrolan temen. Dan yang kedua itu ada Zen Podcast yang horor. Jadi buat teman-teman yang suka cerita horor atau bahkan punya cerita horor, boleh DM ke Zen Team. Nanti ada admin yang akan bales dan akan sortir ceritanya biar bisa ikut di podcastnya. Wah, gokil. Masuk ke Bang Hanif. Siap. Nah, ini penasaran Bang. Oke. Penasarannya adalah, ente kan backgroundnya dari santri ya? Oke. Kok ente membelot? Kenapa ente malah jadi MC? Wah, itu membelot di sini biasanya konotasi negatif ya. nanti di judulnya santri membelot gitu ya. bisa. Biar ada daya tarik sedikit. Betul. Gimana Bang? Ya, alhamdulillah ya, karena memang pandangan saya Bang Rudi, kita belajar ilmu agama itu bukan melulu sebagai profesi kita, bukan dijadikan sebagai profesi kita. Adapun mengajar ya, terus kemudian juga dan sebagainya, itu tuh adalah suatu hal yang memang harus disampaikan apapun kita profesinya, entah itu setelah lulus dari pondok pesantren kita mau jadi dokter kah, mau jadi psikolog kah, mau jadi pilot kah, mau jadi apapun itu profesinya, yang penting kita bisa di situ bisa mengamalkan ilmu yang kita punya. Karena memang pada dasarnya kita belajar ilmu agama itu sebagai pondasi dasar kita untuk menguatkan keimanan kita Bang Rudi. Karena saat kita udah keluar dari pondok pesantren atau wadah yang kemudian membentuk kita, mendidik kita untuk paham terhadap ilmu agama, itu dunia ini luas banget Bang Rudi, dan juga random ya mungkin ya. Banyak hal akan kita temukan di sini gitu. Banyak hal yang akan kita hadapi, banyak persoalan yang harus kita jawab, banyak tantangan yang harus kita selesaikan. Gitu. Makanya kenapa kita harus belajar ilmu agama dan kuatkan pondasi kita di pondasi dasar kita di sana, supaya ketika kita menghadapi tantangan-tantangan di dunia ini, kita bisa menghadapinya dengan baik, sesuai dengan ilmu yang sudah kita pelajari. Nah, kenapa sih jadi MC gitu? Membelot ke MC. Membelot jadi MC gitu. Kenapa sih nggak jadi ustadz dan sebagainya gitu? Sebenarnya Bang, saya juga ngajar. Ngajar juga gitu. Tapi memang saya tidak ingin branding ustadz, ustadz itu menjadi branding.
makanya saya kalau ke anak-anak murid saya itu lebih ke ya udah panggil saya itu jangan Ustadz, kakak aja gitu. Oh Kakak iya. aja. Karena mungkin lu juga memandang mungkin biar bisa kekinian kali ya. Jadi Iya, kayak betul. mungkin mindset orang yang belajar ilmu agama itu hal yang kolot, belajar ilmu agama itu hal yang membosankan, akan menjadi asik ketika ya itu tadi. Iya. Lo manggil gua abang lah kasarnya Iya, ya, lo abang. abang-abangan gua. Iya. Yang tanda petik di sana tetap ada pembelajaran agama Betul. gitu. Betul. Dan memang ketika kita dipanggil Ustadz atau sebagainya gitu, itu kayak seolah tuh jaraknya jauh, sekatnya itu tebal gitu. Oke. Antara kita dengan anak murid kita gitu. Ini mungkin akan membuat proses pembelajaran itu bisa berjalan, tapi mungkin untuk masuknya itu kurang maksimal. Karena sejatinya seorang pengajar itu, Bang Rudi, bukan hanya menyampaikan ilmu, bukan hanya menyampaikan ilmu yang dia punya, tapi juga bagaimana dia bisa membangun bonding ke murid-muridnya. Oh iya benar juga sih. Benar. Guru yang baik adalah guru yang bisa dekat dengan murid ya, benar ya. Betul. Dan pada dasarnya memang sebenarnya kalau ditarik dari asal katanya, ustadz itu kan artinya apa? Artinya kan guru kan? Iya, betul. Artinya guru. Jadi mungkin ya itu tadi karena mungkin lo ngebawanya biar kekinian, jadi tidak ada batasan antara lo dan murid lo. Menarik sih. Iya. Tapi pertanyaannya balik lagi ke pertanyaan awal. Kenapa Kenapa jadi malah MC? jadi MC? Oke, ya kenapa jadi MC? Karena memang cuannya. bener. Karena memang profesi sebagai MC itu kan profesi yang memang dalam di zaman ini itu profesi yang menjanjikan, Bang. Saya dari segi apa namanya bahasanya apa sih, kafalah ya, kafalah Islam banget gitu. Santri banget gak tuh? Iya, santri banget gitu. Ya kan? Cuannya lebih maksudnya bukan dalam arti kita memandang sebelah mata para pengajar dan sebagainya. Justru profesi para guru itu sangat mulia sekali. Dan dari sini juga ada beberapa pendapat Bang Rudi tentang kita mengambil kafalah atau fee dari hasil mengajar Quran kita gitu. Ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang boleh, dan juga ada yang bilang sebaiknya tidak ditarif. Oke. Nah, saya sebagai seorang santri yang kemudian hidup bebas di luar sini gitu, kemudian saya harus memenuhi kebutuhan kuliah saya, terus kemudian juga harus memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sebagainya. Jujur saja realistis Bang Rudi, ketika saya melihat ada peluang bahwa MC ini menjanjikan dan juga kemudian bayaran juga Masya Allah tabarakallah gitu, sekali ngejob sekali manggung itu ya sekian lah. lumayan. Itu jadi ya udah saya coba berkecimpung, dan alhamdulillahnya juga kan selama di pesantren saat itu kami ada muhadharah dan sebagainya. Jadi memang skill public speaking itu sudah terlatih sudah terlatih sejak kami masih di pesantren. Oh betul. Mungkin banyak teman-teman yang nggak tahu ya, di dunia pesantren itu diajarin bukan cuman ngaji. Bukan cuman agama-agama tok ya. Iya. Mungkin bisa dijelasin Bang, apa aja sebenarnya yang diajarkan di pesantren itu sehingga lo bisa bawa ke sekarang lo jadi MC gitu. Wow. Oke, sebenarnya sih balik lagi Bang ya, tadi terkait ke di pesantren itu yang pertama yang kita diajarkan kedisiplinan, terus kemudian juga kita taat pada peraturan dan sebagainya, itu kan diajarkan di pesantren. Terus kemudian selain itu kita dituntut mau nggak mau kita harus bisa untuk muhadharah. Gitu. Jadi setiap malamnya itu selalu ada jadwal. Jadi di rolling setiap santrinya hari ini jadwal muhadharah siapa dan sebagainya gitu. Nah, dari situ skill kita terasah Bang Rudi. Kita mengasah skill komunikasi kita, dan kemudian kita juga mengamati skill komunikasi teman-teman, skill public speaking teman-teman yang tampil. Saya rasa saat itu saya banyak kagum ya dengan kawan-kawan yang lain gitu, karena saat itu saya masih belum menguasai betul teknik public speaking itu. Sedangkan kawan-kawan saya bisa ada yang sampai ngelucu, bisa ada yang sampai ya pokoknya kita tertarik banget lah dengan terkagum-kagum gitu dengan penyampaian mereka tuh gitu. Jadi di situ kita belajar bagaimana sih
seorang pengajar atau bagaimana sih seorang trainer, seorang public speaker itu menyampaikan dengan baik. Itu sih Bang Rudi. Berarti dasarnya sebenarnya dari waktu lo mondok sudah ada ya. Iya, Dan betul. akhirnya lo menggali lagi kah di setelah mondok atau Iya, gimana? betul. Sebenarnya nggak menggali ya Bang ya, dan juga berprofesi sebagai MC ini juga sebenarnya nggak sengaja. Oh, menarik. Kenapa? Nggak sengaja. Karena memang pada awalnya ketika berkecimpung di dunia MC ini saya dicemplungin Bang. Oke. Dicemplungin sama kawan. Saat itu kami lagi di Bandung dan memang saat itu posisi kami sebagai santri juga lagi mondok di salah satu lembaga Quran di Bandung. Alhamdulillahnya saat itu memang berhubung lembaga Quran itu sifatnya fleksibel ya Bang ya. Jadi kita bisa mobilisasi keluar dan sebagainya. Kita bisa bebas lah gitu. Bebas dalam arti ya tetap ada peraturan dan sebagainya gitu. Nah, di sana saya kenal sama salah satu kawan saya. Boleh saya sebut gak? Boleh. Ya, Boleh namanya banget. Fabian. Oke. Ya, jadi beliau itu kawan saya di Bandung, rumahnya di Cimahi. Saat itu beliau ngajak saya untuk jadi MC di kajian Taki Malik. Oke, Taki Malik. Okay. Itu tahun 2019 kalau nggak salah Bang, 2019 akhir ya. Kajian Taki Malik dan wah kata saya teh kok saya ya jadi kaku banget ya. kata gue teh ini Bang apa namanya lebih ke ini beneran gak ya? Gue bisa gak ya? Gitu. Karena gue belum ada pengalaman sama sekali di sini gitu. Belum pernah nge-MC, terus kemudian juga pokoknya banyak banget overthinking yang ada di kepala gue tuh. Sampai akhirnya diyakinin lah sama teman gue itu si Fabian ini. Beliau ngeyakinin sampai benar-benar gue benar-benar yakin. Dan ya udah bismillah Fabian kita ambil gitu. Lagian juga kita nge-MC-nya saat itu berdua, tandem. Jadi insyaallah kalau misalkan berdua itu saling nutupin masih ya benar saling nutupin. Meskipun pada akhirnya di akhir acara gue dilepas. Kejam banget emang. Biasanya ini pengalaman ya, ini pengalaman biasanya kalau pas MC, gue juga rada sebel sama partner sama tandem yang suka ngelepas. Jadi udah kayak salah satu contohnya gini, kayak kita ada kosong nih, ada sedikit kekosongan karena mungkin salah satu pembawanya telat datang. Mau nggak mau kan kita ngisi tuh. Betul. Nah, betul. kita kan harus mengeluarkan ide kreatif kita. Betul. Nah, gue paling benci ketika temen MC gue atau partner gue ngomong, oh iya tadi kayaknya Mas Rudi sudah menyiapkan salah satu games ya. Boleh dikeluarkan Mas Rudi apa? Itu kan, ya Allah, gue pernah bang di situasi itu. Di situasi itu luar biasa. Nah kalau lu pernah nggak dapet situasi itu? Kalau alhamdulillah sih ditembak untuk ngisi games gak pernah. Aduh, karena memang gue paling gak mau kalau misalkan ada kalau misalkan temen gue sendiri itu tiba-tiba ngekhianatin gue di tengah jalan. Itu serasa ditusuk sih sebenarnya. Serasa ditusuk. Iya. Udah menyebalkan sekali. Hey, Anda kalau nonton ya. Ya, tapi memang kebutuhan kita mempelajari dasar public speaking itu dibutuhkan sih bang. Iya, betul banget. Karena orang kalau sudah tanda petik mengetahui public speaking yang benar, dia biasanya situasional tuh. Yeah, dia bisa mengendalikan situasi. Dan mau nggak mau kondisi yang kayak gue tadi, gue harus mengendalikan situasi kan. Yeah, gue nggak mau bodoh nih lihat orang nih. Gue nggak siap nih. Tapi kalau dari sisi lu sendiri, lu kan sudah nge-MC, artinya lu sudah tahu dasar public speaking. Yeah. Kalau orang mau nge-MC, sebenarnya paling enak atau paling dasar yang harus dipelajarin itu apa? Pertama yang harus dipelajari kita memahami betul rangkaian acara itu bang. Entah itu mungkin kita bisa lihat sekarang kan banyak banget platform-platform di media sosial atau tutorial yang mengedukasi rangkaian acara upacara tuh apa aja, terus kemudian wedding tuh apa aja, kajian tuh apa aja rangkaiannya. Itu kita pahami dulu, kita pelajari. Atau sekarang yang lebih mudahnya kita nggak perlu cari ke TikTok, nggak perlu cari ke YouTube, bisa pakai ChatGPT. Nah itu langsung keluar juga tuh rundown acara, susunan acara. Kita itu kita pahami, kita pelajari dan betul-betul kita menguasai di rundown tersebut. Itu yang pertama kali harus dilakukan ketika kita ingin jadi MC atau teman-teman ingin jadi MC kayak gitu bang.
Dan kemudian setelah itu mungkin kita bisa lihat tips and trick yang disampaikan sama content creator yang memang spesifik membahas tentang public speaking dan MC. Itu bagaimana sih cara pembawaan seorang MC, bagaimana sih pembukaan atau mukaddimah seorang MC. Karena memang setiap acara itu berbeda-beda Bang jenisnya Bang. Ada yang formal, ada yang semi formal, ada yang informal gitu. Dan tentu pembawaannya beda-beda. Gak mungkin dong kita nge-MC di konser yang dimana acara informal kita pembukanya Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Betul. Gak mungkin. Benar. Karena memang setiap acara itu berbeda-beda dan sebaiknya memang kita harus pelajari itu. Kita harus cari tahu itu. Ya otodidak lebih minimal. Karena gue saat itu otodidak Bang. Oke. Iya benar, otodidak. Tapi gue coba berangkat ke yang tadi karena ini satu rangkaian Bang, bagaimana gue mempelajari skill MC itu sendiri. Ada peran guru-guru kami di situ. Ada peran guru-guru kami. Sebelum saya nge-MC di kajiannya Taki Malik itu 2 hari sebelum itu saya dikontak sama guru kami di Bandung namanya Syekh Yazen Al-Hakimi. Beliau, jadi kami dikontak untuk nge-MC di kajian beliau. Oh, itu di kontaknya maksudnya kajian besarkah atau? Sebenarnya kajian besar juga dibilang nggak terlalu besar, kajian kecil juga nggak terlalu kecil. Tapi lumayan buat modal ya sebenarnya. Lumayan buat portofolio dan sebagainya. Tapi juga di situ lumayan malu juga saya. Kenapa? Karena memang gini Bang, ketika dikontak itu saya agak gugup sebenarnya. Gue agak gugup sebenarnya. Duh, bisa nggak ya di kajian Syekh Yazen di TSM saat itu, Masjid Trans Studio Bandung. Masjidnya gede, terus kemudian jamaahnya juga luar biasa gitu kan. Pasti udah pada expert dan sebagainya gitu. Kajian Syekh Yazen pula, gue takut malu-maluin beliau gitu. Dan ternyata bener aja gitu. Tapi semoga beliau nggak malu sih. Beliau justru bangga insya Allah. Maafin Syekh. Kalau misalkan Syekh Yazen nonton nih, masya Allah. Insya Allah beliau bangga dengan progres saya sekarang. Harus itu harus. Bener. Karena memang beliau yang pertama kali nyemplungin saya sebenarnya. Jadi sebelum kawan saya itu Syekh Yazen dulu gitu. Nah ketika itu Bang Rudi, saya dikontak dan kemudian saya mengiyakan untuk permintaan jadi MC karena saya anggap ini arahan guru, ya udah Bismillah lah ya gitu, Bismillah. Apapun itu kondisinya bodo amat. mau gua nanti gugup kayak atau apa kayak itu bodo amat. Yang penting gua berani tampil dulu gitu. Gua berani ke depan dulu. Dan benar aja sampai di depan gua setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ngangong ngapain. Udah gua takut Bang sama orang-orang yang ngeliatin gua saat itu. Dan bener Bang, ketika gua megang mic itu bener kayak gini Bang, gemeter. Kata gua, terus gemeter. Ya udah gue membuka rangkaian acara saat itu gue belum tahu apa-apa, ya banyak ngangongnya, banyak bengongnya juga sambil ya sesekali ngelirik ke Syekh gitu kan. Dan alhamdulillah beliau juga natap gue dan seolah tatapan beliau itu mengatakan ayo Azmi, antum bisa, insya Allah gitu. Dan betul, tatapannya tajam banget, dalam banget gitu kan. Dan itu keren banget sih Bang. Ketika itu ya rasa percaya diri gue naik dan kemudian alhamdulillah bisa membawakan dengan baik hingga selesai gitu, alhamdulillahnya. Benar. Ya kalau memang sih kalau kita dicemplungin dalam suatu hal yang kita belum siap, kadang-kadang memang kita blank ya. Tapi karena mungkin ya karena lu tadi sudah didasari dari pesantren, kembali lagi ke pesantren tadi, ya harusnya lu bisa memanage itu dengan lebih baik ya, artinya nggak blong-blong amat lah gitu ya. Tapi kalau kita bicara lagi balik ke MC tadi, sebenarnya ilmu MC itu, lu ngelihat MC itu tuh ini nggak sih bisa jadi sandaran hidup nggak? Artinya orang MC itu bisa hidup nggak itu pertanyaannya? Wow, oke. Kalau misalkan ditanya kayak begitu, bisa Bang. Karena memang senior gue atau mentor gue itu mereka itu fokus hanya di MC aja. Profesional MC. Itu beliau itu udah ada yang 15 tahun MC dan sebagainya. Sekali nge-MC bisa 5 juta, 10 juta, 20 juta dan sebagainya gitu. Wah, itu gokil banget. Itu senior MC gue gitu. Salah satu mentor gue itu namanya Kang Said Umar. Kang Said Umar itu beliau Masya Allah tabarakallah baik banget, ngasih ilmunya gak pelit ke gue saat itu. Jadi memang beliau ini hanya fokus di MC dan juga
beliau punya manajemen MC juga. Jadi beliau mewadahi para MC-MC profesional, kemudian mendapatkan job. Jadi beliau ada 2 bisnis. Pertama beliau yang jadi MC-nya sendiri, dan kemudian beliau membuat manajemen itu sendiri. Ada beberapa talentnya juga. Nah itu beliau itu fokus di bisnis itu, dan masya Allah ya bisa hidup gitu. Oke, berarti memang kalau kita bicara pasarnya besar ya MC Pasarnya ini. besar, apalagi wedding bang. Oke. Karena gini, wedding itu kan gak mati ya, maksudnya nggak berhenti gitu, apa namanya? Iya. Ngerti. Ya kan pasti setiap hari atau setiap waktu, setiap bulan itu pasti ada aja Ada orang yang nikah. nikah. Betul. Karena memang ya udah masih ada terus SDM-nya dan sebagainya kayak gitu sih. Iya sih. Mungkin ini salah satu hal yang kita tidak takuti ya, karena memang kan kita tahu lah sekarang ini zamannya AI ya. Ini rada lompat-lompat bodo amat ya. Ini zamannya sekarang kan AI. Beberapa pekerjaan mungkin akan digantikan oleh AI. Oke. Dan mungkin salah satu yang tidak digantikan oleh AI itu salah satunya MC. Karena MC itu kan memandu yang human ya. Iya betul. Human to human kan. Betul, Manusia ke manusia yang tidak bisa digantikan oleh itu tadi. Iya. Mungkin bisa, tapi rasanya akan hilang. Iya betul. Mungkin Vibes-nya rasanya nggak akan ada. hilang. Betul. Jadi sentuhan manusia itu memang dibutuhkan, dan MC mungkin salah satunya. Betul. Dan kalau kita lihat pergantian pekerjaan itu yang digantikan oleh AI itu kan sudah menjamur, Bang. Sudah menjamur banget kan. Dan gua rasa itu tadi public speaking yang kita pelajari adalah salah satu pedoman dasar yang kita bisa pegang. Kalaupun nanti salah satu pekerjaan-pekerjaan kita itu digantikan oleh AI. Iya. Karena betul banget. human to human itu nggak akan bisa dilepaskan. Betul banget. Gitu. Karena kalau misalkan ya kita bayangkan ya gimana sih yang seharusnya MC kan pada umumnya bisa membawakan acara itu dengan baik, dan kemudian dialah yang jadi sosok acara itu hidup kan, entah itu fun, khidmat ataupun sedih dan sebagainya itu kan dari MC gitu. Kalau pakai AI bisa jadi datar, bisa jadi ya nggak ada vibe-nya sama sekali gitu. Benar. Menarik sih. Terus kalau kita bicara tadi kan sudah lu singgung soal bisnisnya ya. Bisnisnya soal MC. Nah, kalau lu ngelihat ada orang nih pengen belajar MC. Oke. Cara memulainya gimana? Apakah dia harus belajar public speaking kah dulu? Atau memang ada nih sekolah MC-nya atau apa? Itu gimana? Ya, sekarang memang pada banyak ya senior MC kita yang membuka platform pelatihan public speaking dan MC, Bang. Oke. Jadi mungkin teman-teman yang memang ingin belajar sebagai orang yang awal mau terjun di profesional MC, itu bisa coba belajar dulu dari situ. Kita pelajari dan juga kita amati bagaimana dinamika menjadi seorang MC, terus kemudian bagaimana cara kita membangun personal branding ya, bagaimana cara kita membentuk membuat trade cardnya dan sebagainya, itu perlu kita pelajari. Selain itu kita juga perlu mempelajari jenis-jenis acaranya, karena kalau misalkan kita lihat di TikTok, di YouTube atau sebagainya yang kita pelajari secara otodidak, mungkin kita bisa belajar itu dengan baik. Tapi sekali lagi, Bang, apa yang ditampilkan di sosial media itu nggak detail biasanya, nggak detail. Teman-teman hanya melihat sekedar kulitnya aja. Sedangkan ketika kita masuk ke dalam kelas, dibuka semua tuh. Dibuka semua sampai daging-dagingnya, bahkan sampai tulang-tulangnya gitu dibuka semua. Oke, betul. Mulai dari itu nanti prosesi praakad itu seperti apa, terus kemudian rangkaiannya seperti apa. Itu kan ada berbagai macam rangkaian di situ, ada prosesi penyambutan itu sambil duduk atau sambil berdiri. Nah, itu pokoknya detail banget. Terus kemudian itu dibuka semua ya? Dibuka semua, Bang. Dibuka semua. Terus kemudian kalau misalkan ada klien yang begini cara menghadapinya itu seperti apa. Terus kemudian MC itu bukan hanya bertugas saat di hari H aja, Bang. Apalagi MC wedding ya. Semuanya, Deng. Apapun jenis acaranya, MC itu bukan hanya bertugas di hari H aja. Jadi kenapa? Ya. Ini buat teman-teman yang nggak tahu nih harus dijelasin nih kenapa? Ya, betul. Jadi MC itu betul-betul harus mengkawal dari awal, Bang, dan harus brief jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan acara tersebut gitu.
Jadi memang MC itu harus datang ke technical meeting, gladi resik dan sebagainya. Itu harus dilakukan sama seorang profesional MC gitu. Dan kemudian di saat jadwal-jadwal yang sudah ditentukan harus profesional, jangan sampai kita memutuskan atau mengcancel secara sepihak gitu dari kita. Karena memang hal itulah yang akan menjadi apa ya Bang ya, persiapan kita untuk di hari H supaya lebih matang lagi. Karena kalau misalkan kita persiapannya di hari H, misalkan kita datangnya, kita nggak tahu Bang kondisi di hari H itu seperti apa. Misal jam mulai acara itu jam 8 pagi. Kita nggak tahu kondisi perjalanan itu macet atau enggak. Nah, bisa jadi macet, bisa jadi enggak. Alhamdulillahnya kalau misalkan gak macet itu kita bisa sampai ke lokasi acara sebelum jam 8. Tapi kalau macet bisa jadi setengah jam sebelumnya. Dan itu gak cukup Bang. Setengah jam itu gak cukup untuk kita brief acara secara menyeluruh, secara detail. Gak cukup. Jadi kita harus ikut technical meeting, harus ikut gladi resik, dan persiapan pra acara yang lainnya kayak gitu. Ya ini mungkin teman-teman banyak yang nggak tahu nih kayak gini Bang. Karena mungkin orang mikirnya adalah kalau orang MC adalah datangnya pada saat acara aja. Jadi ternyata memang sebelum acara itu dimulai, persiapan pun MC harus ikut, termasuk TM juga harus ikut. Betul. Wow, itu memang dari dasar sekali ya. Keren. Ya ini kembali lagi ya buat teman-teman yang pengen belajar MC, mungkin kalau gua ngegaris bawain, yang harus kalian kuasai adalah bagaimana kalian public speaking. Jadi bagaimana kalian mengolah kata-kata kalian, bagaimana kalian bisa mengendalikan situasi yang ada pada saat itu yang harus dipelajari. Betul. Dan kadang-kadang yang jadi permasalahan Bang, MC itu kan dipandang sebagai orang yang ekstrovert ya. Nah, ini yang jadi pandangan yang mungkin rada keliru. Kadang-kadang kalau kalian telaah, MC itu banyak yang introvert. Iya, contohnya gue. Kan? Banyak yang introvert. Nah, karena kebetulan lu pada di posisi itu, pertanyaannya, gimana lu bisa mengendalikan semua itu sedangkan dari diri lu sendiri adalah dasarnya introvert gitu loh. Walaupun nanti gue akan jelasin ya introvert itu sebenarnya gimana. Iya. Wow, ini sih yang lebih paham Bang Rudi ya, maksudnya secara psikolog dan sebagainya. Tapi ini sih yang gue rasain. Gue ngerasa diri gue introvert Bang Rudi. Karena memang kenapa gue ngerasa seperti itu? Karena yang pertama, gue itu orangnya sebenarnya awalnya pendiam. Tapi entah kenapa, mungkin faktor lingkungan juga Bang ya, yang kemudian membuat gue lebih aktif. Terus kemudian juga didorong untuk terus tampil di depan publik gitu ya, berani bicara di depan umum dan kemudian berani bicara di depan kamera, sehingga nggak tahu teman-teman gue tuh pada ngiranya gue ekstrovert gitu. Padahal gue tuh kalau misalkan abis ketemu sama orang dan sebagainya, energinya langsung habis gitu. Benar. Kan orang introvert kayak gitu bukan Bang? Betul. Benar Bang. Karena sebenarnya kalau kita balik lagi ke soal introvert, banyak orang yang salah mengartikan introvert Bang. Katanya orang introvert itu orang yang tidak bisa ketemu orang. Salah. Orang introvert itu bisa ketemu orang. Tapi energinya akan habis ketika ketemu orang. Kasarnya gini, simpelnya gini ya. Orang introvert itu cara ngecharge-nya, cara mengatur dirinya atau memperbaiki dirinya, emosinya dan lain sebagainya, itu pada saat dia sendiri. Dia akan charge. Dia akan merasa happy, akan merasa senang, tidak merasa tertekan itu ketika sendiri. Dan apakah orang introvert itu tidak bisa ketemu orang? Ya bisa. Tapi kalau kita bicaranya power, yang orang ekstrovert nih, gue ekstrovert, lo introvert. Ketika kita ketemu gini, gue yang tadinya power sama-sama 100, ketika ketemu, gue ekstrovert nih. Power gue akan ketahan mungkin di masih 90 atau 80, lo bisa jadi 40 tinggalan ketika kita udah sama-sama pulang. Betul. Itu yang membedakan. Makanya buat teman-teman kadang-kadang jangan langsung judgement orang introvert itu tidak bisa ketemu orang. Bisa. Begitupun orang ekstrovert. Orang ekstrovert itu apakah bisa sendiri? Bisa, betul. Tapi dia tidak akan ngecharge di sana. Dia akan merasa tertekan, akan merasa diri dia mungkin pusing, pening, penat. Nah itu ekstrovert. Tapi menarik sih Bang. Gue jadi mau bahas introvert ekstrovert deh. Tapi gak apa-apa ya gue tanya sedikit. Boleh. Jadi hostnya deh.
Boleh. Apa namanya? Gue kan dulu ngerasa kayak gitu bang ya. Tapi seiring berjalannya waktu kok kata gue teh semakin gue banyak ketemu sama orang, semakin gue banyak berdiskusi sama orang, kayak seolah tuh gue butuh orang lain dalam kehidupan gue. Kayak gue di kamar sendirian itu rasanya tuh stres, pusing dan sebagainya. Jadi gue mau gak mau harus ketemu sama orang. Dan ketika gue ketemu sama orang itu bawaannya jadi ini bang. Nge-charge. Iya, malah jadi fun lagi gitu. Kita bisa ngelakuin banyak hal lagi gitu. Kita jadi mood lagi untuk ngapa-ngapain gitu. Kata gue kok jadi berubah begini gitu. Mungkin sebenarnya gini bang, mungkin ada teman-teman yang salah mengartikan di awal juga. Karena di antara extrovert sama introvert itu ada namanya ambivert. Oke. Ada di tengah-tengah. Oke. Jadi orang yang di tengah-tengah ini kadang-kadang dia langsung, nah pertanyaannya lagi sebelum masuk ke sana ya. Pertanyaannya adalah waktu soal introvert atau extrovert itu lu melalui by test atau self diagnose? Self diagnose. Nah, kalau self diagnose kita nggak bisa omong nih. Iya, ini betul. susah nih. Ini susah. Tapi yang pasti yang perlu kita pahami di antara extrovert sama introvert itu ada namanya ambivert di tengah-tengah. Nah, mungkin situasi lo itu bukan introvert. Mungkin situasi lo itu adalah ambivert. Di mana itu kan di tengah-tengah nih. Ibaratnya kita ada di tengah-tengah. Lah, ketika lo menemukan kenyamanan yang ekstrovertnya atau yang ketika ketemu orang power lo akan naik, ya akan bergeser ke sini pada akhirnya. Gitu. Dan kalau teman-teman nyadar, ini akan berhubungannya sama banyak hal sih, Bang. Wow. Kalau teman-teman nyadar juga, alat tes psikologi itu sebenarnya bisa berubah hasilnya. Sebenarnya bisa berubah, tergantung situasi dan kondisi. Bahkan kalau ada orang yang paham dan tahu cara ngisinya, itu bisa dikondisikan. Makanya kalau orang interview kerja atau orang tes kerja, kalau orang yang paham alat tes dan dia nggak jujur, itu ngisinya itu based on yang dia lamar. Gitu loh. Kasarnya kayak di ISC. Kalau dia ngelamar posisi sebagai supervisor atau manajer, dia kan harusnya yang ditongolin adalah sisi kepemimpinannya. Dia tahu nih dari item mana yang tinggi dominannya, tinggi D-nya. Dia akan kejar tuh D-nya. Sampai akhirnya dia muncul yang paling tinggi adalah D-nya, dominannya. Padahal sebenarnya kalau dia jujur-jujuran, D-nya dia kecil. Itu bisa banget. Tapi akan ngaruh ke kehidupan setelahnya. Jadi kehidupan setelahnya itu akan berpengaruh. Begitupun kembali lagi ke lu tadi. Bisa jadi pada saat lu self-diagnose, gue ini introvert lo. Karena mungkin lu belum menemukan atau lu belum pernah mencoba lingkungan luar. Nah paling bener adalah, paling enak ya. Kalau gue ngebayanginnya gini. Ini koreksi kalau salah ya teman-teman ya. Paling mudah ketika kita udah self-diagnose gue introvert adalah lu coba, tapi jangan cuma sekali, lo coba keluar, terus lo ngobrol sama beberapa orang. Nah, lo tes di situ. Apakah lo akan nge-charge atau enggak? Kalau lo udah berkali-kali trial, tapi lo makin pening, makin pusing, makin penat, ya berarti lo harus tes yang benar. Dan ngisinya jujur. Bisa jadi beneran introvert lo tinggi banget. Tapi kalau hasilnya ternyata masih di tengah-tengah, ambang tengah, ya artinya bisa jadi lo ambivert gitu. Dan ketika lo ketemu orang sama seperti kasus lo, ya extrovertnya keluar. Gitu. Apalagi ya bener tadi lingkungan lingkungan yang akan mempengaruhi itu. Masya Allah, keren banget. Aduh, ini jadi menggurui. Tapi balik lagi ke soal dunia MC dan soal dunia santri. Nah, gue menariknya gini bang. Sebenarnya kalau di dunia santri itu diajarinya apakah agama tok ataukah memang sebenarnya ilmu-ilmu sosial yang lain itu sudah dipupuk ya? Pertanyaan yang sangat menarik. Di saat kita pesantren dan sebagainya, alhamdulillah memang lingkungan pesantren kami saat itu berada di bahasanya itu menyatu dengan warga-warga. Itu jadi memang ilmu sosial juga kita dapatkan secara tidak langsung dari segi bermuamalah, berinteraksi dengan masyarakat umum itu seperti apa dan sebagainya. Bahkan saat kami pesantren di tengah hutan
hutan pun. Seperti itu Bang, alhamdulillah juga ada banyak para penduduk desa dan sebagainya gitu. Jadi kita di sana juga berinteraksi sama mereka gitu. Ya kan secara nggak langsung ya guru-guru kita mengajarkan terkait ilmu sosial. Iya, ilmu sosial, kepekaan kita terhadap masyarakat umum, masyarakat luar, dan kita tidak menjudge bahwa mereka, maksudnya kita lebih baik gitu daripada mereka gitu. Gitu. Yang diajarkan adalah ya kita harus bergaul dengan mereka supaya mereka bisa tertarik untuk mempelajari Islam lebih dalam. Menarik. Gitu. Bisa menarik. Betul banget. Karena memang itu yang akan jadi salah satu nilai dakwah kita gitu kan Bang. Dan memang satu hal yang memang disampaikan sama guru kami yang paling mengena ke masyarakat itu bukan tentang Al-Quran dan hadis, bukan tentang dalil dan sebagainya. Jadi mau sampai berbusa-busa pun kita menyampaikan tentang Al-Quran dan hadis, ini boleh, itu nggak boleh dan sebagainya. Tapi kalau misalkan dari karakter atau akhlak kita nggak bisa memberikan keteladanan kepada mereka, sama aja Bang. Iya. Jadi kayak tong kosong nyaring bunyinya gitu. Iya. Pada akhirnya yang diambil adalah real life-nya ya. Betul. Karena masyarakat awam kita melihat ke sana. Ngapain sih dia ngomong tentang agama dan sebagainya, tapi akhlak dan karakter dia masih seperti itu. Maksudnya tidak bisa memberikan contoh yang baik gitu kepada mereka gitu, ke mereka gitu. Makanya attitude itu mungkin sangat diperlukan juga gitu. Betul. Apapun itu bidangnya Bang Rudi. Bukan bukan kita sebagai santri aja, tapi semua kita yang memang notabene beragama Islam, karena kan itu yang Nabi ajarkan. Dan seorang Yahudi pun kagum dengan Nabi karena akhlaknya, gitu kan. Disuapi dan sebagainya gitu karena akhlaknya, karena kelembutan akhlaknya gitu sih Bang. Betul. Menarik sih. Memang ya itu kembali lagi ke yang tadi itu soal hubungan ke masyarakat. Toh pada akhirnya MC tadi kembali ke MC dia. Yeah. Itu sebenarnya adalah salah satu keilmuan yang memang langsung terjun ke masyarakat tanpa sadar loh. Betul. Karena ya itu tadi, walaupun background kita dari dunia santri dan masuk gini, orang walaupun dia sudah mondok di dunia santri lama dan lain sebagainya, ketika keluar mau nggak mau kan kita harus berkecimpung di dunia masyarakat ya. Betul dan banget. Selagi itu kembali lagi ke pekerjaan, selagi itu pekerjaan halal, ya apa salahnya? So what? Yap, betul banget. Dan akhirnya memang tujuan kita ditebar di muka bumi ini untuk cari apa gitu. Kalau kita mau bicaranya soal keagama ya, untuk nyari apa gitu. Kan sudah jelas. Betul. Sebagai khalifah itu seperti apa itu kan sudah jelas. Nah ini yang menarik. Mungkin kalau gue balik ke yang awal tadi soal MC lo berbelot dari santri ke MC, mungkin karena dasar itu kali ya. Iya, betul. Dan kemudian gue juga memandang gini sih Bang. Kebanyakan orang, mungkin ada sebagian orang yang berpandangan sama dengan gue, tapi sebagian yang lain itu berbeda dengan gue. Boleh. Karena kebanyakan orang itu memandang bahwasanya santri itu harus jadi guru jadi agama. Ustadz. Iya, jadi ustadz dan sebagainya gitu. Itu sesuai dengan pertanyaan saya tadi. Iya lagi, benar. Balik lagi gitu kan. Karena di sini tuh gue nggak mau Bang Rudi. Gue di sini ingin membuktikan ke masyarakat bahwa santri itu enggak melulu jadi ustadz loh. Enggak sekaku itu gitu. Maksudnya bisa fleksibel. Kita bisa kok berkecimpung di dunia profesional gitu. Seperti jadi MC trainer dan sebagainya. Atau bisa juga kita berkecimpung di dunia entrepreneur sebagai pebisnis dan sebagainya gitu. Betul. Justru seorang santri itu ya kan, santri dididik di pondok untuk menyebar, nggak hanya ada di satu kolam aja gitu, nggak hanya di satu kolam aja, tapi kita menyebar, dan dari situlah nilai-nilai dakwah kita akan menyebar luas Bang Rudi. Gitu. Ini keren nih. Jadi kalau lo nih santri-santri muda yang mungkin baru keluar dari pondok dan kalian penat dan gue harus jadi guru agama, kalian harus nonton ini sih. Sebenarnya kalian harus ngelihat si Azmi sih. Jadi ustadz boleh banget. Jadi seorang guru itu boleh banget. Tapi
kita memang harus mau nggak mau ya kita karena udah nyemplung di dunia masyarakat, kita harus menyesuaikan tentang masyarakat itu seperti apa. Betul. Ini Dan keren gini Bang banget. Rudi, sejatinya ya tadi kan kalau gue sampaikan ya, kita itu nggak terpaku atau nggak terpatok dalam satu kolam aja gitu. Jadi santri itu harus jadi ustadz gitu. Iya. Nggak. Tapi kita itu justru Bang Rudi, santri dan juga para penghafal Quran, justru kita harus menyebar luas. Jadilah seorang presiden yang hafil Quran, jadilah seorang dokter yang hafil Quran, pilot yang hafil Quran, profesi apapun, hafalan Quran itu adalah pondasi dasar kita. Yang kemudian dari situlah kita nggak hilang arah nantinya Bang. Ketika mungkin kita sesekali dua kali kita sempat hilang arah, mungkin sesekali dua kali kita khilaf, mungkin sesekali dua kali kita berbuat salah, tapi pada akhirnya kita akan kembali Balik lagi lagi ke situ. Betul, kita akan kembali lagi pada fitrah kita Bang Rudi. Betul. Sebagai seorang santri dan sebagai seorang penghafal Quran. Gitu. Ini keren. Jadi buat teman-teman yang pengen belajar MC atau pengen jadi penghafal Quran, boleh nih kontak Azmi ya. Nanti nomornya gue taruh di jangan DM aja deh. DM aja. IG-nya gue tulis di deskripsi bawah. Dan memang Bang saat ini karena gue melihat peluang itu Bang ya, maksudnya semua orang mempunyai tujuannya masing-masing. Betul. Ada yang benar-benar ingin mengamalkan Al-Quran sehingga fokus di bidang Al-Quran tersebut sehingga jadi mufasir atau jadi ahlinya di situ. Ada yang juga dia menghafal Quran sebagai hafalan Al-Quran itu dijadikan sebagai pondasi dasar untuk menguatkan kehidupan mereka setelah itu, dan kemudian mereka itu punya tujuan lain, entah itu sebagai pebisnis dan sebagainya gitu ya. Nah, gue melihat peluang ini Bang Rudi. Jadi teman-teman yang sudah mulai menghafal Quran atau selesai hafalan Qurannya di pondok, di pesantren, ketika dia keluar kan secara otomatis dia nggak punya lingkungan Bang Rudi. Oke. Dia kan nggak punya lingkungan untuk merojak hafalannya, dia nggak punya lingkungan untuk men-charge semangat dia lagi gitu kan, untuk mengingatkan kembali pada fitrahnya gitu bahwa dia seorang santri dan seorang penghafal Quran. Maka gue di sini boleh ya Bang ya? Boleh. Maka gue di sini membuat gue dan kawan-kawan sih sebenarnya ada satu komunitas namanya Quranic Relationship. Nah, itu menjadi satu wadah untuk teman-teman bisa murojaah. Nah, kita semua ini yang ada di dalam Quranic Relationship itu semua orang-orang yang sebenarnya sama kayak gua. Oke. Sama kayak gua. Pernah ngafal Quran, pernah selesai setoran 30 juz, kemudian keluar pesantren, tidak menemukan lingkungan itu, dan akhirnya kita terhimpun dalam satu wadah yang sama, kita murojaah bersama, saling memperbaiki hafalan di situ, gitu. Keren. Jadi memang itu salah satu tujuan komunitas kita berdiri, Bang Rudi. Keren. Iya. Mungkin bagi teman-teman juga yang pengen join, nanti mungkin bisa gue tulis di sini nih. Boleh. Gue tulis ada IG-nya kan? Ada. Nanti gue tulis di sini IG-nya, nanti boleh lo DM langsung nanti atau hubungin Azmi juga langsung boleh. Siap. Jadi gue sih berharap komunitas-komunitas yang positif kayak gini jadi merebak ya. Iya. Karena kita nggak menutup mata juga lah. Sekarang ini banyak komunitas-komunitas yang nggak jelas yang gue susah ngomong tapi intinya betul. Kita harus tutup dengan kayak gini. Lo kalau mau bergerak di dunia entertainment boleh. Betul. Apapun itu bentuk entertainment boleh, tapi ingat dasarnya seperti yang diomongin sama Azmi tadi. Kembali ke fitrahnya. Kalau lu sebagai penghafal Quran, baliklah lu ke situ. Kita sebagai umat Islam baliknya ke situ kok. Betul banget. Kalau butuh wadah, kita menyiapkan wadahnya juga. Kita menyiapkan wadahnya. Wes, keren banget. Azmi, obrolan yang sangat luar biasa keren. Alhamdulillah. Dan terima kasih banget. Sama-sama sudah datang dan ngobrol kedua kalinya. Semoga ini ada manfaatnya. Amin, semoga insyaallah. Semua obrolan ini ada salah satu yang gue nggak berharap banyak kok. Ada salah satu yang bisa dipetik oleh seseorang, langsung diimplementasikan, dan bisa jadi dampak positif buat orang itu. Azmi, terima kasih sudah ngobrol bareng gue. Sama-sama Bung Rudi. Semoga kita bisa terus komunikasi dan silaturahmi. Siap. Jadi terima kasih. Apa Bang Rudi? Jadi santri yang membelot. Oh iya. Jadi santri yang membelot. Membelot untuk menyebarluaskan dakwah